Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah sehat? Semoga sehat ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai ada yang tahu? Ya, kita akan membahas mengenai prediksi pendidikan di Indonesia untuk 5 tahun ataupun 10 tahun yang akan datang itu seperti apa, terutama dengan pola pikir anak SD. Nah, itu pun tidak bisa dipungkiri bahwa setiap tahun, setiap dekade, setiap masa, jika kita membahas tentang pola pikir itu pasti akan berkembang, karena yang pastinya itu setiap masalah, setiap tahunnya, setiap masa-masa atau zaman itu pasti berbeda. Misalkan masalah zaman sekarang dengan masalah 5 tahun apa atau 10 tahun yang akan datang di Indonesia ini pasti berbeda. Kita tidak bisa menyamakan nggak bisa menyamakan gitu masalahnya. Mencari solusi atau memecahkan masalahnya dalam pola pikir kita pada zaman sekarang zaman sekarang, tapi pola pikirnya zaman sekarang nih, tapi kita udah di 2025 itu nggak bisa, karena di 2025 nanti pasti konflik, masalah-masalahnya lebih sulit, lebih kompleks, bahkan lebih banyak banget saingannya gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa setiap pemikiran itu, maksudnya pemikiran kita setiap tahun, setiap zaman akan terus berkembang tuh. Nah, kita bisa ambil contoh nih. Dulu orang tua kita kan menganggap bahwa wanita itu udahlah ngapain gitu ya sekolah tinggi-tinggi gitu, ujung-ujungnya ke dapur, sumur, terus kamar kan. Jadi buat apa gitu belajar tinggi-tinggi gitu. Tapi beriring waktu udah mulai tuh ya minimal lulus SMA deh gitu, ke sini ya minimal lulus S1, terus bahkan nyampe setahun sekarang pun ya kalaupun bisa nyampe S3 gitu. Nggak apa-apa wanita berpendidikan, karena ya wanita itu kalau dalam Islam atau ajaran kita kan merupakan sekolah pertama bagi anak-anak kita kan. Jadi walaupun kita pada akhirnya menjadi ibu rumah tangga, bukan berarti ilmu yang telah kita miliki itu akan sia-sia gitu. Itu akan diterapkan ya dalam pendidikan kita gitu kan. Jadi setiap tahun itu pun berkembang pemikiran kita, dari yang buat apa sekolah tinggi-tinggi sampai sekarang ya minimal S3 kalau bisa gitu kan. Ya paling nggak bisa S3, S1 gitu kan. Jadi orang tua sekarang pun standar itu udah meningkat kan. Nah, bagaimana nanti pada tahun 2025, 2045 pasti itu standarnya pun akan bertambah tinggi gitu, karena permasalahannya pun makin sulit, terus banyak saingan gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri. Nah, lalu bagaimana dengan pemikiran anak SD? Ya tentu saja pemikiran anak SD pun pasti ikut berkembang gitu. Dan itu pun terasa saat aku ngajar. Itu tuh aku bandingin dengan pola pikir aku saat SD gitu ya. Dimana kalau pola pikir aku pas SD itu ya kita nurutin guru gitu ya. Guru marah ya kita diem, terus intinya kita nggak banyak berpikir, kita tuh masih di tahap kayak anak-anak gitu loh. Nah, sedangkan anak-anak pada zaman sekarang saat aku praktik ke sekolah, mereka tuh sudah bisa berpikir jauh gitu. Aku ambil contoh pas aku ngajar di Albina ya, itu aku ngajar tentang kepramukaan kan, dan kita kan diwajibin karena pas itu aku siaga, jadi wajibnya tuh manggil ke aku tuh bunda gitu ya. Jadi kalau nggak bunda ibu tuh. Terus intinya aku belajar juga kan, karena dosen aku pun menyuruh kita sebagai mahasiswa pendidik atau guru ini
untuk membiasakan diri kita memanggil diri kita ibu guru, bapak guru gitu kan. Jadi aku praktekin aja tuh. Tapi karena mereka memiliki tingkat pemikiran yang tinggi, terus dan mereka tuh melihat melihat keadaan kenyataannya itu, mereka nggak mau manggil aku ibu. Nah, itu satu orang di kelas dia yang kekeh nggak mau manggil aku ibu dengan alasan aku masih muda. Terus aku pun belum nikah, dan aku menjawab kan, ya tapi kan nanti ibu bakalan jadi calon guru deh. Nah ya kan nanti bu, nanti kak, bukan sekarang. Masa aku harus manggil kakak ibu? Enggak, aku nggak mau kak, kakak masih muda, kakak masih belum nikah. Dan itu aku pun sontak, wow, ini anak berpikir realita gitu. Karena mungkin pas itu pun aku menggunakan seragam pramuka, dan aku pun mungkin masih terlihat mahasiswanya gitu ya. Jadi di situ aku pun cerita ke dosen aku gitu. Dosen aku malah bilang ya memang dia berarti anak yang jenius, anak yang pintar, karena dia melihat kenyataan gitu, dia melihat secara real gitu, dan daya pikir dia pun berbeda dengan teman-temannya. Jadi jangan dimarahin, tapi kita mungkin bisa kita arahin ke yang lebih baik gitu kan. Jadi intinya di sini aku bener-bener wow, pemikiran anak SD sekarang itu ya jauh lebih meningkat dibandingkan dengan pemikiran saat aku SD gitu kan. Satu poin itu kayak bener-bener menunjukkan bahwa pemikiran itu selalu berkembang gitu sesuai dengan keadaan pada zamannya tuh. Nah terus berbeda lagi saat aku ngajar di Bali. Nah itu pun mungkin tantangan bagi aku juga gitu ya, agar bagaimana aku menguasai pemahaman mereka, dalam arti pemikiran mereka tuh berbeda-beda, apalagi kefokusan mereka tuh juga berbeda gitu kan. Tolak ukur mereka mengenai suatu masalah pun berbeda-beda gitu kan. Nah yang pastinya untuk anak SD pada zaman sekarang, jadi tahun sekarang pun ya, itu mereka udah lebih akrab banget dengan dunia elektronik gitu, terutama gadget. Terus juga media-media sosial tuh seperti TikTok, IG, FB itu udah melekat banget di anak SD dibandingkan dengan kita tuh pada zaman dulu kita baru bisa menggunakan itu minimal SMP, lebih telat lagi SMA kan. Sedangkan pada zaman sekarang anak SD pun sudah bisa TikTokan, IG-an. Itu tuh bener-bener sudah udah mendarah daging gitu pada anak zaman SD sekarang gitu. Jadi di situ kita harus berpikir bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut, internet tersebut, sosial media tersebut dalam pembelajaran kita, sehingga dengan adanya itu akan mempermudah kita gitu dalam proses pembelajaran. Nah satu lagi yang perlu kita tekankan gitu ya, dalam proses pembelajaran ini terkadang orang tua itu beranggapan bahwa sepenuhnya ada di tangan guru, sedangkan sebenarnya itu hampir 56% itu hasil belajar atau proses pembelajaran ditentukan oleh keluarganya gitu. Jadi tidak sepenuhnya ini tanggung jawab guru. Guru itu hanya memiliki tanggung jawab sekitar 30% saja gitu. Nah partisipasi antara orang tua dan partisipasi antara orang tua mengenai pendidikan pun pada zaman sekarang tuh sungguh sedikit. Nah mungkin dengan adanya COVID nih, baru-baru tuh orang tua merasakan bahwa menjadi seorang guru tuh sungguh Masya Allah, sungguh luar biasa gitu, dan mereka mulai mengakui gitu. Jadi intinya untuk 5 tahun 10 tahun ke depan
kolaborasi antara guru, peserta didik, dan orang tua itu harus benar-benar dipegang erat gitu. Jadi untuk menghasilkan suatu pembelajaran yang bagus tuh ya kolaborasi tersebut tuh harus benar-benar gitu. Lalu apa aja sih tantangan untuk 5 atau 10 tahun yang akan datang mengenai pendidikan di Indonesia? Yaitu pertama, problematika semakin rumit. Nah, terus juga IT telah berubah segalanya. Terus yang ketiga ada kompetensi semakin ketat. Dan terakhir itu problem kemiskinan, narkoba, pornografi itu juga sangat berkembang. Jadi pendidikan ini benar-benar menjadi tolak ukur dalam suatu masyarakat, apalagi masyarakat kita, terutama bangsa Indonesia itu di tahun 2020 hingga tahun 2030 nanti mengalami sebuah fenomena bonus demografi, yaitu di mana usia penduduk produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk non produktif. Penduduk produktif ini ialah mereka yang masih berusia 15 sampai 64 tahun, sedangkan non produktif itu terbagi dua, yaitu mereka yang masih di bawah 15 tahun dan mereka yang sudah berada di usia 65 tahun. Nah, itu mereka dikatakan non produktif. Jadi kalau penduduk kita yang merupakan usia non produktif, maksudnya yang masih berusia produktif, tidak memiliki mutu pendidikan yang berkualitas, yang memadai, itu bisa kita katakan apakah 2030 kita menjadi jaya atau malah sebaliknya gitu. Jadi di masa-masa ini memang pendidikan kita tuh sedang digeder-gedernya gitu untuk lebih maju seperti negara-negara lain gitu. Jadi terus juga kita bisa ambil manfaat dari sisi fenomena atau dampak COVID-19 ini, yaitu kita jadi lebih tahu kan pembelajaran online itu seperti apa. Sedangkan pada zaman sebelum atau masa sebelum bencana COVID ini kan kita selalu saja pembelajaran tatap muka. Kita tidak pernah tahu mengenai pembelajaran online. Ya, kita tahu, tapi kita tidak pernah merasakannya. Setelah adanya COVID ini berdampak pun seperti ini kan. Tapi itu justru bisa menjadi batu loncatan kita dalam pendidikan kita gitu. Jadi ya semuanya ada hikmahnya gitu kan. Nah, kemudian ini langkah-langkah yang harus kita lakukan jika kita menemukan atau menghadapi pola pikir anak SD yang sudah maju gitu, sudah berbeda gitu dengan yang teman sebayanya itu. Yang pertama, kita jangan membatasi pola pikir mereka gitu, justru kita membimbing, menuntun, bahkan mengarahkan gitu, apakah pemikiran mereka itu benar atau salah gitu. Jangan sampai kita membatasi mereka untuk berpikir kritis ataupun jauh gitu, berbeda dengan teman sebayanya. Karena pada aspek pembelajaran di abad 21 ini seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim, bahwa itu bukan lagi 4C, melainkan 5C. Yang pertama itu critical thinking, creative thinking, komunikasi, kolaborasi, dan competition thinking. Yang terakhir tuh, jadi kalau kita membatasi mereka dalam berpikir, berarti kita membatasi mereka untuk berpikir kritis, berpikir kreatif dalam memecahkan masalah yang ada pada saat itu. Dan itu tidak bagus sebagai guru atau calon guru, kita membatasi mereka untuk berpikir. Nah, kedua,
kita tuh bisa menggunakan metode-metode yang mendukung pemikiran mereka seperti STEM atau STEAM. Nah, yang kedua yaitu kita harus menghindari yang namanya miopi perspektif, yaitu ketidakmampuan melihat masa depan. Itu harus kita hindari sekali gitu, sehingga kita harus banyak-banyak literasi, banyak-banyak membaca rekan, terus mau tidak mau kita harus mencintai teknologi juga, berbaur dengan teknologi juga gitu, karena teknologi di tahun yang akan datang itu sudah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita gitu, sudah benar-benar melekat dalam kehidupan kita, tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, yang ketiga, kita harus mendidik yang namanya pendidikan karakter dan agama, karena percuma jika mereka memiliki critical thinking, creative thinking, kolaboratif, komunikasi yang baik, tapi tidak memiliki akhlak sopan santun yang bagus. Itu sama saja bohong itu. Nah, jadi kita sebagai warga negara itu harus saling merangkul satu sama lain tuh dalam pendidikan ini. Karena kalau kita hanya menitik beratkan, oh ini tugas pemerintah, ini tugas guru, itu tidak akan selesai gitu. Kita sebagai guru, kita sebagai pemerintah butuh partisipasi dari masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Kalau masyarakat Indonesia bisa bergotong royong dalam membangun pendidikan yang bagus, insya Allah pendidikan kita akan maju dan bagus. Jadi ayo kita sama-sama saling merangkul, saling bergotong royong untuk mensukseskan dan memajukan pendidikan kita, pendidikan Indonesia, supaya pendidikan kita ini lebih maju. Dan usia anak didik sekarang, anak SD sekarang, SMP sekarang, SMA sekarang, bahkan anak-anak kuliah sekarang merupakan generasi yang memegang kunci kejayaan Indonesia di 5 tahun, 10 tahun, atau di masa yang akan datang. Jadi kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, harus benar-benar mendidik mereka, mengasah mereka agar menjadi insan yang baik dan menjadikan Indonesia lebih jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.